kalau menjadi hafiz Quran itu bisa memberikan mahkota kepada orang tua nanti di akhirat. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih bisa melaksanakan podcast santri yang berjudul Obsesi. Obsesi. Apa itu obsesi, Kak? Obrolan seputar santri. Iya, obrolan seputar santri. Mari jadi santri, mari menginspirasi. Ya, tentunya pada tema obsesi kali ini di episode kedua ini masih sama dengan episode kemarin, tapi dengan bintang tamu yang berbeda tentunya. Sohib Aichan Media. Baiklah, teringat terhadap firman Allah Subhanahu wa taala ya, dalam surah Al-Qamar dikatakan 4 kali Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Qamar tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri. Sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah memudahkan Al-Qur'an. Dzikri untuk apa? Untuk diingat, sebagai untuk peringatan, untuk dihafal, untuk diingat. Fahal mim muddakir. Adakah yang mau mengambil pelajaran? Artinya apa, Kak Aban? Artinya Al-Qur'an ini adalah satu-satunya kitab yang mudah untuk diingat dan juga pastinya mudah untuk dihafal. Oleh karena itu, kita undang tamu obsesi kita pada episode 2 ini, yakni Kak Fahri Nabil Aban. Ya, silahkan Kak Aban, untuk biasa dipanggil Kak Aban. Kak Aban. Ya. Ya, Kak Aban, silahkan untuk memperkenalkan diri kepada sohib-sohib Aichan Media. Ya. Halo kawan-kawan. Kenalkan, nama saya Fahri Nabil Aban, berasal dari Cisoka. Sekolah di Pondok Pesantren Tahfiz Quran Ihsan Pratama. Masya Allah. Di mana tuh Kak Aban pondoknya? Di Desa Perahu, Kecamatan Sukamulya, Balaraja. Masya Allah. Jadi Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Ihsan Pratama bertempat di Desa Parahu, Kecamatan Sukamulya, Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten tentunya. Baik, Kak Aban, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, perlu teman-teman ketahui bahwasanya Kak Aban ini sekarang sudah kelas berapa, Kak Aban? Kelas 11. Kelas 11 SMA. Ya, akan tetapi sudah menghafal Al-Quran 30 juz. Alhamdulillah. By the way, Ustadz nak tanya nih, Kak Aban. Iya, Ustaz. Nak tanya, kapan Kak Aban ini mulai belajar Al-Quran? Mulai belajar Quran tuh sejak dari kelas 1 SD, Ustaz. Sejak kelas 1 SD. Baru membaca saja. Baru membaca saja. Ya. Kira-kira umur berapa tahun tuh? Kira-kira SD tuh 6 tahun. Umur 6 tahun Kak Aban sudah belajar membaca Al-Quran. Ya. Dan bisa lancar membaca Al-Quran umur berapa, Kak Aban? Umur 8 tahunan. Umur 8 tahunan. Subhanallah. Jadi umur 8 tahun Kak Aban sudah lancar untuk membaca Al-Quran. Nah, bagaimana Kak Aban ini mulai tertarik? Kalau tadi kan sudah lancar membacanya. Ya. Kapan Kak Aban mulai tertarik untuk menghafal Al-Quran? Menghafal Quran tuh sejak usia 10 tahun. Sejak usia 10 tahun. Kurang lebih ketika Kak Aban kelas 7-an. Kelas 7 ya. Ya. Ya, masih di IP ya. Iya, masih di IP. Pertama ya. Ya. Jadi Kak Aban kelas 7 pesantren di IP, sekarang melanjutkan SMA-nya juga di IP Ihsan Pratama tentunya. Kak Aban menghafal Al-Quran itu kemauan sendiri atau disuruh sama orang tua? Awal mula sih saya disuruh oleh orang tua, tapi sudah terbiasa dan sudah nyaman begitu dengan menghafal Quran atas kemauan sendiri. Subhanallah ya. Jadi memang ketika
kita mulai menghafal Al-Quran itu harus nyaman dulu Kak Aban Iya, ya. Ustaz. Harus ta'alluq dulu, harus klop dulu, harus bersahabat dulu dengan Al-Quran. Sebagaimana sabda Rasulullah, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Artinya, bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu akan menjadi penolong atau sahabat kamu ketika nanti di hari kiamat Kiamat. dia akan memberikan syafaat kepada kita. Baik Kak Aban, apakah Kak Aban berasal dari keluarga Hafiz? Kalau dari keluarga Hafiz sih bukan, Ustaz. Bukan. Bukan. Hanya saya dan adik saya saja yang menghafal Quran. Subhanallah. Ya, mudah-mudahan niatnya ayah dan bundanya Kak Aban Ya. memondokkan Kak Aban di Insan Pratama ini adalah mudah-mudahan bisa menjadi the first one ya, the first inspirator ya, the first inspirator yang bisa menginspirasi keluarga besar Kak Aban untuk ikut menghafal Al-Quran. Al-Quran. Ya, subhanallah. Sehingga disusul tuh sama Hmm. adanya Kak Aban. Sekarang adanya Kak Aban kelas berapa? Sekarang masih kelas 7. Kelas 7 ya, tentunya baru awal-awal menghafal ya. Iya. Sudah mungkin baru juz 30 ya Iya. Kak Aban ya. Lanjut Kak Aban, Kak Aban bisa menghafal Al-Quran secara penuh 30 juz. Tentu dong Hmm. ya, Kak Aban punya motivasi, punya dorongan, punya spirit, punya semangat. Nah, apa yang memotivasi Kak Aban sehingga Kak Aban bisa menyelesaikan hafalan Al-Quran Kak Aban 30 juz? Yang pertama itu dari orang tua, Ustaz. Dari orang tua. Dalam bentuk apa tuh Kak Aban? Dalam bentuk ya kerja payah dan susah payah orang tua untuk mencari duit, Ya, mencari duit. mensekolahkan saya di sini di Insan Pratama. Jadi Kak Aban merasa terharu, terenyuh ya, sehingga ketika mungkin Kak Aban mulai males, ketika ingat orang tua langsung Iya. semangat lagi. Iya. Iya, subhanallah. Memang itulah ya pengorbanan orang tua Kak Aban yang perlu perlu Kak Aban syukuri ya, Iya, artinya Ustaz. menafkahi Kak Aban, memondokkan Kak Aban di Insan Pratama ini, sehingga alhamdulillah atas doa, dukungan, spirit dari orang tua Kak Aban bisa mencapai 30 juz. Selain dari dukungan orang tua Kak Aban, Dari ada Dewan Guru, dari dari dewan Ustadz, guru, para dari Ustadz para asatiz Iya. ya, asatiz Insan Pratama. Pratama ya, tentunya guru tahfiz ya yang lebih berperan. Ya, Hmm. dalam bentuk apa sih? Bentuk dari sebuah nasihat atau ceramah. Dari Ya. nasihat ceramah. Contohnya seperti apa tuh? Apa Kalau kata-kata yang dari guru Kak Aban ingat? Apa tuh? salah satunya itu, kalau menjadi hafiz Quran itu bisa memberikan mahkota kepada orang tua nanti di akhirat. Subhanallah. Terus yang kedua itu bisa memberikan 10 syafaat untuk keluarga kita nanti di akhirat. Iya, subhanallah. Jadi betul ya, sangat peran orang tua, peran guru itu sangat menentukan, sangat bisa memotivasi ya, tentunya bagi santri yang sudah punya kemauan yang tinggi untuk menghafal Al-Quran ya. Contohnya tadi ya, barang siapa yang menghafal Al-Quran 30 juz, maka anak tersebut bisa memakaikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Sungguh demi Allah, tidak ada yang lebih bahagia yang dirasakan oleh kedua orang tua melainkan mempunyai anak seorang penghafal Al-Quran. Subhanallah. Dan yang kedua, para penghafal Al-Quran bisa memberikan syafaat kepada 10 anggota keluarga, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW. Baik Kak Aban, mungkin dalam proses Kak Aban mencapai 30 juz itu tentu dong ada kemudahan dan kesulitan. Ya, mudahnya seperti apa Kak Aban dalam menghafal Al-Quran ini? Alhamdulillah saya itu bisa mengulang-ulang kembali hafalannya. Iya. Ya, sehingga saya bisa lancar karena diulang-ulang kembali hafalan saya. Iya. Jadi Iya. kalau pengen ziyadah gimana tuh Kak Aban caranya? Dibaca berulang-ulang kali. Paling sedikit tuh 10 kali. Oh, 10 kali. Ya. Jadi itulah ya, Kak Aban kenapa bisa mudah menghafal Al-Quran. Jadi ketika pengen ziyadah, pengen menambah hafalannya, itu mengulang sampai 10 kali ulang, dan itu sudah lancar insya Allah ya. Insya Allah. Kalau misalnya murojaah berapa kali Kak Aban biasanya ngulang? Murojaah karena sudah biasa, sudah pernah menghafal ya. Iya. Karena sudah menghafal ya paling bisa 5 kali atau ya paling banyak 5 kali. Paling banyak 5 kali. Iya. Oke Kak Aban, ya
Kak Aban pernah nggak sih dalam apa namanya, ketika di pondok merasakan males murojaah, males apa namanya ngafal, pernah nggak sih? Pernah 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 ya. Ustaz, ya. Bagaimana Kak Aban mengatasi kemalasan tersebut? Ya itu yang dari yang pertanyaan sebelumnya, mengingat jasa orang tua. Masa orang tua sudah bersusah payah mencari uang, kita di sini malasan. Iya. Iya. Jadi itu yang apa namanya membuat Kak Aban bangkit lagi, males bangkit lagi, ya kembali bangkit. Artinya apa? Karena mengingat jasa orang orang tua, dan itu memang perlu ya, seorang santri wajib ya mengingat jasa pengorbanan orang tua. Ya ketika orang tua kita memondokkan kita di pondok, sudah pasti berbagai macam pengorbanan yang telah diberikan orang tua, dan kita sebagai santri, sebagai anaknya harus mengingatnya. Agar apa? Agar bisa apa namanya mengembalikan semangat kita yang mungkin sempat down ya Kak Aban ya, kayak Iya, begitu. Oke, di tengah padatnya aktivitas santri ya di Insan Pratama kan padat Kak Aban ya, Iya. dibangunkan jam berapa Kak Aban? Jam 3:30. Oh, Iya. jam 3:30. Iya. Jam 4 kali. Iya jam 4. Ya jam 4 ya sudah dibangunkan, tet bel kayak begitu kan. Jam 4 ya, tidur jam berapa Kak Aban biasanya? Tidur paling malam sih jam 1-an, jam 12. 1, Iya. Masya Allah jam 12. Ya, kapan tuh waktu murojaah Kak Aban? Kan padat banget tuh. Ya kan kalau absen malam kan jam 9, paling selesai jam 10. Ya, kapan kira-kira Kak Aban biasanya murojaah? Kalau murojaah sih karena di sini udah padat banget ya. Mungkin lelah hanya di Holocaust saja. Hanya di Holocaust saja. Iya. Kayak Kak Aban nggak punya waktu lain ya? Iya, Ya, karena ya dan- udah letih. Karena mungkin letih ya. Emang Iya. perlu ya. Jadi harus benar-benar pinter ya Iya. manajemen waktu. Karena kalau kita paksain juga daripada di halakoh tidur Kak Aban ya, Iya. lebih baik mungkin ya itulah cara Kak Aban ya dalam apa namanya murojaah. Jadi ketika waktu halakoh Halakoh. tersebut ya. Ketika Kak Aban apa namanya ingin menghafal ya, apakah Kak Aban berniat untuk memperbaiki hafalan Kak Aban terlebih dahulu, atau langsung ngapal aja gimana nanti aja gitu? Sebelum menghafal ya harus diperbaikin dulu, harus benar-benar dari Harus benar-benar fasoha, ya, dari ya, fasoha apalagi itu makhraj huruf, makhraj huruf tajwidnya, dan juga tajwidnya ya. ya. Jadi sehingga ketika kita sudah menghafal itu meminimalisir kesalahan. Betul nggak Kak Aban? Iya. Pastilah kita dalam belajar membaca atau menghafal pasti ada dikit atau banyaknya kekurangan. Nah di situ Iya. nanti bisa diminimalisir ketika kita sebelum menghafal dan juga ketika kita sedang setoran dengan guru kita. Baik Kak Aban, gimana sih ya perasaan Kak Aban sendiri ketika Kak Aban selesai atau simaan bil goib? Belum ya bil goib. Belum. Artinya selesai 30 juz. Nah, gimana tuh perasaannya Kak Aban selesai 30 juz? Ya antara senang dan sedih. Senangnya gimana? Senangnya ya bangga gitu bisa menghafal Quran 30 juz. Subhanallah. Ya itu atas Iya. hadza min fadli rabbi, itu merupakan keutamaan dan juga merupakan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedihnya Kak Aban? Sedihnya ya kita harus benar-benar menjaga, kalau kita lupain kan kita mendapatkan dosa. Ya Allah Iya. Subhanallah. Itu ya apa namanya ya, mungkin, tapi jangan dijadikan itu sebagai beban ya Kak. Iya. Bismillah, yang penting kita tetap berusaha murojaah hafalan kita kembali, dan juga apa namanya kita tetap berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita nikmat istiqomah murojaah insyaallah. Nah, dalam Kak Aban mencapai 30 juz pasti ada sosok-sosok yang berperan ya, terutama di pondok pesantren Tahfiz Al-Quran Insan Pratama ini. Ya, siapa sih sosok pembimbing atau pengajar atau guru tahfiz yang sangat berperan di dalam Kak Aban mencapai hafalan 30 juz tersebut? Seluruh dewan tahfiz, para Iya. astazid. Para asatiz ya, Ya. para asatiz dewan guru tahfiz ya. Yang spesialnya Terkhusus kepada Al Ustadz Dian Maulana yang Iya. sudah mengajarkan 2 tahun setengah 2 selama tahun setengah ya. selama Kak Aban di pondok ya, Iya. Kak Ustadz Ian, siapa lagi? Ustadz Mahrus. Ustadz Mahrus ya selaku kepala tahfiz Iya. umum.
Siapa lagi Kak Aban? Ustadz Miftahul Arifin. Iya, Ustadz Ipin, Ustadz Ya. Miftahul Arifin yang ada di P2. Hai Ustadz Ipin. Ada lagi? Udah itu. Udah itu. Iya. Intinya banyak ya. Mungkin guru halako dari Kak Aban kelas 7 sampai dengan Kak Aban sekarang seperti Iya. itu ya. Itu sangat berperan tentunya semuanya, Dewan Guru Tahfiz atau baik pun maupun tahsin ya Kak Aban ya, Iya, Ustaz. yang memperbaiki bacaan kita. Kemudian penasaran nih, Ustadz penasaran, mungkin sohib Aichan Media penasaran, betul nggak? Penasaran nggak? Pastilah penasaran ya. Iya. Bagaimana metode Kak Aban dalam menghafal Al-Quran sehingga Kak Aban bisa lebih cepat tuh dari teman-teman Kak Aban yang mungkin menghafalnya bareng, mungkin sama-sama 4 tahun, tapi Kak Aban udah selesai duluan. Pasti dong ada rahasianya, ada triknya, ada metodenya. Bagaimana tuh metodenya? Metodenya itu berteman tuh dengan yang menghafal Quran, Oh, jadi yang menjadikan pertama. saingan Oh ya, menjadi Iya. berlomba-lomba dalam kebaikan. kebaikan ya. Kemudian Kemudian ya saling berlomba-lomba aja sih kayak iya gitu. berlomba-lomba. Jadi Iya. Kak Aban mempunyai teman sekaligus apa namanya ya, motivasi, apa namanya ya, rival ya, artinya Iya. temannya ini apa namanya, dijadikan ajang motivasi untuk kita ya balapan ya, Iya, balapan. tapi sebastabikul Khairat. khairat. Jadi nggak mau kalah ya. Hmm. Ketika kita sama-sama mempunyai teman yang satu tujuan, satu motivasi, satu visi, sehingga itu bisa mendorong kita menghafal Al-Quran. Al-Quran. Jadi itu aja. Iya, itu Ya, aja. jadi apa namanya, metodenya. Jadi sehingga itu contoh misalnya seandainya nih temennya Kak Aban sudah hafal 1 halaman, sehari setorannya 1 halaman. Nah, Kak Aban apakah panas apa gimana gitu, pengen Iya, nggak mau kalah, nggak mau harus kalah, lebih. harus lebih daripada Iya, dia. iya. Nah, itu bagus ya. Jadi bagus memang ya, Hmm. seperti itu. Ya, jadi harus memang benar-benar ya mempunyai sosok teman yang sangat bisa apa namanya, memotivasi kita. Teringat perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i dalam suatu makalahnya, apabila ada teman yang mengingatkan kamu, yang apa namanya, menginspirasi kamu kepada kebaikan, yang mengajak kamu kepada, pegang erat-erat, apa namanya, dipegang erat-erat, dideketin, ditemenin, dipegang, jangan dijauhi. Karena kenapa? Karena itu adalah teman yang sejati, teman yang mengajak kita menghafal Al-Quran, yang mengajak kita sholat, tentunya adalah teman yang mengajak kita ke surga, Surga, insya insya Allah. Allah. Nah, dan Ustadz mau nanya nih, kira-kira surat yang paling mudah Kak Aban hafal di antara 30 juz itu surat apa sih? Paling mudah ya di antara juz 30 sih, juz Juz 30 ke 30 bawah. Iya. Juz 30 ya, ke Iya. bawah ya. Itu yang paling mudah ya, karena Iya. tapi banyak yang samanya juga Kak Aban ya. Iya. Kadang ya kita ya kuliah balik lagi. Tapi ya insya Allah lah ya, dengan mengulang hafalan insya Allah kita bisa ya, dengan mengulang baca insya Allah kita bisa menghafal Al-Quran. Dan yang terakhir Kak Aban, coba nih ya para sohib Aichan Media yang ada di rumah maupun yang ada di pondok, mungkin butuh motivasi agar bisa seperti Kak Aban. Syukur-syukur bisa lebih dari Kak Aban, betul nggak? Ya Iya. setidaknya bisa seperti Kak Aban selesai dalam 30 juz. Tolong Kak Aban berikan motivasi kepada sohib Aichan Media agar tetap semangat menghafal, agar tidak kendor, agar tidak malas merojaah. Ya silahkan Kak Aban. Untuk teman-teman para penghafal Quran, sohib Aichan Media, tetap semangat, terus berjuang, jangan menyerah, karena masih banyak orang di luar sana tidak bisa menghafal Quran dikarenakan biaya. Karena kalian udah bersyukur bisa disekolahkan di pondok pesantren tahfiz yang pertama, itu nggak mudah. Jadi jangan sia-siakan itu semua, tetap semangat dan berjuang. Iya. Ya, tuh ya, ingat ya, sohib Aichan Media, baik yang pesantren atau tidak, kalian pasti bisa menghafal Al-Quran. Dengan catatan harus ada kemauan dan harus punya teman yang Kak Aban bilang tadi ya, teman-teman yang satu prinsip, sehingga kita ketika kita males ada teman yang menyemangati kita ya. Mungkin itu aja ya Kak Aban, sharing kita pada kali ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi sohib Aichan Media khususnya dan umumnya para santri ya, dan terlebih khusus lagi
kepada para santri Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Insan Pratama. Ya, terima kasih Aban Ya, ya, Kak Aban atas waktunya. Mudah-mudahan sedikit atau banyaknya ngobrolnya kita di sini, obrolan santri kita pada kali ini tetap yang menginspirasi sebagaimana jargon daripada obsesi seputar obrolan santri. Mari jadi santri, mari menginspirasi. Ya, karena itu ya sudah pasti. Nah, cukup. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, comment, and share, dan jangan lupa untuk kritik dan sarannya agar Aichan Media bisa memberikan manfaat yang lebih, bahkan bisa terus berkarya dan berinovasi tentunya. Kurang lebihnya Aichan mohon pamit. Kita tutup dengan salam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kawan, obsesi seputar obrolan santri. Mari jadi santri, mari menginspirasi. Ya. Bye.